Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Indriani dan teman saya Khofiah. Izinkan kami untuk menyampaikan materi mengenai pemahaman sebagai capaian belajar understanding by design. Kebetulan kami di sini dapat materi mengenai indikator yang ketiga tentang menerapkan. Nah, di sini jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila siswa dapat menerapkan dengan bukti secara efektif menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam dan nyata. Atau siswa dapat melakukan berdasarkan pemahaman teori, petunjuk, prosedur. Kemudian berikan contoh konkret bagaimana siswa menerapkan sesuai tema atau mata pelajaran. Nah, sebagai bukti bahwa siswa telah memahami. Nah, di sini terdapat indikator dan capaian pembelajaran. Indikatornya yaitu dapat menerapkan. Siswa dapat menerapkan secara efektif menggunakan dan menyesuaikan apa yang diketahui dalam konteks yang beragam dan nyata. Ini contoh capaian pembelajarannya itu adalah di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Nah, kemudian mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri, termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Berikut kami tampilkan contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, misalkan ini contohnya adalah berapakah suku ke-32 dari deret aritmatika berikut. Nah, ini contoh dari deret aritmatika. Jadi di sini siswa diminta untuk menerapkan konsep atau rumus deret aritmatika untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan deret yang ini gitu. Berapakah suku ke-32 dari deret aritmatika 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27? Nah, kemudian siswa menjawab diketahui A7, kemudian B-nya 2, bedanya 2 itu. Kemudian yang ditanyakannya itu adalah suku ke-32 atau U32. Nah, kemudian di sini siswa menjawab menggunakan rumus deret aritmatika gitu, sehingga dihasilkan suku ke-32 itu adalah 69. Seperti itu. Baik, untuk contoh selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Khofiah. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal nomor 2, di mana Bu Oda memiliki 5 anak dengan usia yang membentuk sebuah deret aritmatika. Jika diketahui usia anak bungsu sekarang adalah 15 tahun, sedangkan anak sulungnya berusia 23 tahun, berapakah jumlah umur 5 anak Bu Oda ketika 10 tahun yang akan datang? Baik, anak sulung di sini berarti sebagai U1 dan anak bungsu di sini sebagai U5, di mana 10 tahun yang akan datang U1-nya itu akan menjadi 33 tahun karena 23 ditambah 10, dan U5-nya yaitu 10 tahun yang akan datang berusia 25 tahun. Dari 15 ditambah 10. Jadi untuk menghitung jumlah umur 5 anak Bu Odah ketika 10 tahun yang akan datang, yaitu SN sama dengan N/2 dalam kurung A ditambah U5, di mana N-nya yaitu 5 karena jumlah umur 5 anak Bu Odah. Kita masukkan S5 sama dengan N/2, jadi 5/2. A-nya diganti dengan 33 karena sebagai anak sulung, yaitu umur 33 ditambah U5-nya 25. Jadi total usia tahun yang akan datang adalah 145. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal nomor 3, di mana hitunglah suku bilangan ke-11 dari deret geometri berikut ini. 1, 2, 4, 8, 16. Jika kita telah di sini diketahui bahwa A atau suku ke-1-nya yaitu 1. Suku keduanya yaitu 2. Jadi didapatkan rasio dari pembagian suku 2 dibagi suku 1 atau suku 3 dibagi suku 2. Jadi rasionya didapatkan 2.
Baik, selanjutnya kita menghitung suku ke-11. Kita masukkan rumusnya yaitu UN sama dengan AR pangkat N negatif 1, di mana N-nya sama dengan 11. Jadi U11 sama dengan A-nya sama dengan 1. Dikali R-nya itu kita dapatkan 2, jadi 2. Pangkat N-nya 11, jadi 11 negatif 1. Jadi U11 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 10. Jadi U11 sama dengan 2 pangkat 10 yaitu 1024. Jadi didapatkan suku bilangan ke-11 yaitu 1024. Ya, yang terakhir contoh soal nomor 4, di mana soalnya umur Asep, Amir, dan Yanto dibentuk dalam deret barisan geometri. Jumlah usia ketiganya adalah 14 tahun, sedangkan perbandingan umur Yanto dan Amir adalah 2:1. Asep memiliki umur yang paling muda. Berapakah umurnya? Di sini kita ketahui bahwa U1-nya yaitu sama dengan A, itu usia Asep, dan U2 yaitu AR itu usia Amir, dan U3 atau AR kuadrat itu usia Yanto, di mana kita dapatkan rasionya itu dari U3 dibanding U2 yaitu 2:1 sama dengan 2. Kita dapatkan rasionya yaitu sebesar 2. Kita jawab ya, U1 ditambah U2 U3 sama dengan 14 tahun. Jadi di sini jumlah dari ketiga usia itu atau usia Asep, Amir, dan Yanto yaitu sebesar 14 tahun. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan 14 tahun, di mana kita masukkan U1 yaitu sama dengan A, U2 kita masukkan yaitu sama dengan AR, dan U3 sama dengan AR kuadrat. Selanjutnya kita masukkan rasio, di mana rasionya itu 2. Jadi AR kita masukkan A dikali 2, dan AR kuadrat kita masukkan A dikali 2 pangkat 2. Selanjutnya yaitu A ditambah A dikali 2 berarti 2A. Dan A dikali 2 pangkat 2 yaitu 4A. Kita dapatkan jumlah dari A ditambah 2A ditambah 4A sama dengan 7A. Jadi didapatkan 7A sama dengan 14. Kita dapatkan A sama dengan 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usia Asep adalah 2 tahun. Karena usia Asep termasuk U1 atau A. Jadi dapat disimpulkan bahwa usia Asep adalah 2 tahun. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.